Ketika kamu mentransfer file ya, misalnya dari luar ini ke dalam atau dari dalam laptop kamu keluar, kalau kamu menggunakan ini teman-teman, itu pasti akan lambat. Kenapa? Karena tentu saja dia masih USB titik 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing. Judul video kita hari ini adalah 4 cara mempercepat transfer file di Windows 10 dan Windows 11. Kawan-kawan, apakah kamu ingin transfer file besar? Ya, kita bicara mengenai transfer file besar, teman-teman ya, dari satu perangkat ke perangkat lainnya, atau mungkin dari satu hard drive ke hard drive yang lainnya. Mau tahu 4 cara agar transfer file kamu itu cepat, teman-teman? Tonton video ini, let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, rekan-rekan sekalian, kalau file yang ingin kamu transfer atau ingin kamu pindahkan itu kecil, ya mungkin 1 MB sampai mungkin sampai 10 MB atau 100 MB, teman-teman, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah bergiga-giga, 1 GB, 2 GB, 3 GB, sampai mungkin 20 GB, nah itu biasanya lambat, teman-teman, ya, karena memang besar. Untuk cara bisa cepat transferan kamu, teman-teman, coba kamu gunakan 4 cara yang akan saya sebutkan di bawah ini, teman-teman. Yang pertama, coba gunakan port USB yang tepat. Nah, terutama kalau kamu menggunakan laptop, teman-teman. Jadi di laptop itu biasanya itu ada beberapa port, ya, ada beberapa port, teman-teman. Kalau kamu lihat sini ya, yang warnanya biru itu, teman-teman, itu biasa USB 3, ya, 3.0. Yang ini nih. Nah, yang ini. Nah, ada juga yang USB titik 2 ini, teman-teman. Ini ada 2 ini. USB 2.0 dan ini pun juga USB 2.0. Nah, teman-teman, ketika kamu mentransfer file ya, misalnya dari luar ini ke dalam atau dari dalam laptop kamu keluar, kalau kamu menggunakan ini, teman-teman, itu pasti akan lambat. Kenapa? Karena tentu saja dia masih USB titik 2. Nah, kalau bisa, teman-teman, jangan lupa nih, gunakan yang ini nih, USB 3.0, pasti akan kebut, teman-teman. Nah, kalau bisa lagi, kamu bisa menggunakan yang namanya Thunderbolt. Yang seperti ini, Thunderbolt, teman-teman. Jadi gunakan yang seperti ini. Atau juga bisa menggunakan USB Type-C. Pasti akan cepat, teman-teman. Jadi sekali lagi kamu harus perhatikan baik-baik. Terutama kalau kamu menggunakan USB yang begini, teman-teman ya. Kamu lihat warnanya. Cari warna yang biru ini, teman-teman. Jangan cari yang warna hitam ini. Pasti dia akan lambat. Yakin sekali pasti akan lambat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman. Ketika kamu ingin melakukan transfer file, teman-teman. Kalau bisa aplikasi yang berjalan itu kamu tutup dulu lah. Jadi semakin banyak kamu buka aplikasi dan kamu ingin mentransfer file besar, teman-teman ya, itu pasti akan lama. Saya kasih contoh misalnya nih, kamu ingin transfer file yang besar, misalnya nih, kita buka misalnya local disk F lah. Ya, kemudian kita masuk ke ini Camtasia, hasil Camtasia. Ini contoh saja, teman-teman ya. Kita ambil saja misalnya ini. Kita lihat dulu yang mana yang paling besar, teman-teman ya. Kita lihat yang mana yang paling besar. Ini kita pilih size ya, size-nya. Nah, yang paling besar ini, teman-teman ya. Nah, kalau kamu transfer ini, teman-teman, misalnya ya, kita copy dulu. Kita copy ya, kemudian kita transfer ke di sini, teman-teman ya. Kita paste, kita lihat. Nah, ini masih cepat, teman-teman, karena dia nggak terlalu besar. Tetapi kalau dia besar, teman-teman, jangan lupa kamu matikan hal yang tidak perlu. Misalnya nih ya, jadi kalau kamu membuka misalnya Google Chrome, kamu membuka Microsoft Edge, kamu tutup dulu, teman-teman. Nah, bisa juga kamu cek juga kamu punya Task Manager, teman-teman. Ya, kamu cek Task Manager kamu. Yang kamu tidak gunakan, kamu tutup dulu lah. Karena semakin banyak yang terbuka aplikasi, teman-teman, terutama yang di background ini, pasti dia akan membuat transferan kamu, kiriman file kamu itu akan lambat. Apakah dari luar ataupun dari hard drive kamu sendiri. Jadi jangan lupa itu, yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman. Nah, salah satu cara yang terbaik juga, kamu kompres dulu filenya, teman-teman. Ya, kamu kompres dulu. Kebetulan di Windows 11 itu ada alat pengkompresan sendiri. Coba kita lihat sini ya, lihat sini, teman-teman. Jadi kamu kompres. Oke lah, misalnya saja ini adalah 1 GB atau 2 GB lah. Kamu klik kanan ya, kemudian kamu lebih ini kompres tuh. Terserah kamu pakai zip atau 7-zip atau tar. Ya, oke lah, kita pilih dulu misalnya zip aja. Oke, ini. Oke, sementara mengkompres, teman-teman. Nah, ini udah selesai ya. Jadi ini, kalau bisa kamu kompres dulu, teman-teman, terutama kalau yang besar. Ya, meskipun kompresannya itu nggak terlalu besar-besar banget hasilnya, nggak terlalu menjadi kecil, tetapi dia akan lebih cepat lagi, teman-teman, kalau kamu ya mengkompresnya. Jadi kalau bisa, memang kalau file itu besar, ya kompres aja dulu.
Itu cara yang ketiga teman-teman. Nah, cara yang keempat ini, oke, tentu saja terutama kalau kamu ingin mentransfer dari luar teman-teman ya. Kamu lihat sini lagi, kalau ingin kamu transfer dari luar, kita sudah bicarakan yang pertama tadi gunakan USB titik 3. Nah, kalau bisa teman-teman, alat penyimpanan kamu itu gunakan SSD tentunya. Kenapa? Tentu saja yang namanya SSD itu jauh lebih cepat dibanding HDD. Oke, nah jangan lupa juga SSD itu ada yang NVMe, ada yang SSD SATA biasa teman-teman. Ini kalau mau yang kebut, yang pakai yang NVMe, tapi tentu saja harganya lebih mahal. Jadi semuanya tergantung kalian. Kalau kalian mau cepat, tentu saja gunakan SSD untuk mentransfernya. Ya, seperti lihat sini teman-teman ya. Kamu lihat sini ya, CDE saya ini adalah teman-teman, ini adalah SSD, sedangkan yang F ini adalah ya ini adalah HDD. Tentu saja transfer ke C, ke D, dan ke ini lebih cepat kalau dibanding kalau mentransfer ke F ini. Karena F ini adalah HDD teman-teman. Ya, jadi jangan lupa itu. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Share kita hari ini 4 cara mempercepat transfer file di Windows 10 dan 11. Jadi apakah transfer file itu dari luar ke dalam atau dari dalam keluar atau dari sama-sama dalam laptop atau Windows kamu, gunakan cara yang keempat ini. Kalau kamu ada pertanyaan seputar sharing ini, kamu tanyakan saya di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.